Ya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita mengulang dulu ya pembelajaran yang kemarin ya. Pembelajaran yang kemarin, kita kemarin belajar mengenai virus dan mengenai bakteri, ya. Dari Sebenarnya sebelum kita mengenal, kita membicarakan tentang mikroorganisme ini, ya, kita harus tahu bahwa lingkungan hidup kita itu ada lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik, ya. Kalau lingkungan biotik ya kita gitu ya, yang abiotik itu yang tidak hidup gitu. Nah, terus ada di dalam lingkungan kita ini ya, ada namanya lingkungan juga makro dan mikro. Makro itu ya yang besar gitu ya di antara kita. Tapi yang mikro itu tadi, mikroorganisme tadi yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan eh, mikroskop, ya. Nah, kita kan memang membagi mikroorganisme kemarin dengan 4, virus, bakteri, jamur, terus dengan parasit. Nah, kenapa kita perlu mempelajari keempat ini, mikroorganisme ini dalam pembelajaran manajemen pasien safety? Mengingat bahwa apa yang kita kerjakan, kita lakukan tadi terkena kepada pasien, maka kita harus memperhatikan keselamatan dari pasien yang kita rawat. Dan bahwa apa yang kita miliki ini, itu atau yang, ini kan lingkungan kita kan ya, lingkungan kita tadi kan saya dibilang ada makro dan mikro. Nah, lingkungan kita secara makro ini mungkin bisa terlihat, tapi lingkungan kita secara mikro ini yang keluar dari tubuh kita itu yang kita harus perhatikan, karena inilah yang nanti bisa menyebar ke pasien-pasien yang kita rawat. Makanya kenapa kemarin kita sudah mempelajari juga bagaimana cara cuci tangan yang benar berdasarkan daripada WHO ya. 6 langkah itu. Jadi Anda tolong diperhatikan ya cara-cara mencuci tangan itu, dan ini benar-benar harus dilakukan. Cuci tangan Anda itu harus melakukannya nanti adalah sebelum memulai memberikan asuhan keperawatan dan sesudah memberikan asuhan keperawatan. Kenapa? Karena apa yang Anda pegang, apa yang Anda bawa itu bisa transfer kepada pasien-pasien yang Anda pegang. Jadi Anda harus dengan kesadaran sendiri. Kalau Anda mengeluh misalnya, aduh tangan saya jadi kering dong kalau cuci tangan terus gitu. Makanya saya meminta Anda, mengajarkan kepada Anda, cuci tangannya menggunakan sabun, kurangilah menggunakan hand rub sebenarnya ya. Sebenarnya lebih efektif itu adalah dengan menggunakan sabun, ya, supaya kita tidak resisten. Terus selain itu juga kulit kita juga tetap terawat. Nah, untuk menghindari supaya kalau Anda dengan dengan mengeluh bahwa tangan Anda kering, ya Anda jangan lupa selalu membawa hand body lotion, ya, supaya tangan Anda tidak mengalami kekeringan. Seperti itu ya. Nggak apa-apa Anda kantongin di dalam baju dinas Anda supaya Anda boleh merasa nyaman bekerja. Begitu. Yang penting Anda tidak menularkan kepada pasien yang Anda rawat, gitu ya. Lalu kita kemarin bicara tentang si virus. Ada beberapa banyak penyakit yang disebabkan oleh virus, ada demam berdarah, gitu ya. Terus ada penyakit demam kuning, gitu. Terus ada juga cikungunya, itu semua virus. Virusnya sama-sama virus dengue misalnya. Nah, virus dengue itu disebarkan melalui apa? Ada vektornya atau ada pembawanya virus-virus itu. Yaitu adalah dari sebenarnya darah dari seseorang yang memiliki virus tersebut diminum oleh nyamuk, lalu nyamuknya ya Aedes aegypti atau Anopheles, lalu nyamuknya itu yang bertebaran atau mungkin bertebangan kemana-mana sehingga menyebar ke
pada orang-orang di sekitarnya, begitu. Terus juga kemarin virus, kita mempelajari mengenai virus. Virus itu artinya kan racun ya kemarin ya. Bagaimana virus itu seperti cairan yang akhirnya menjadikan racun, di mana organisme yang terkena virus tersebut nanti akan mengalami gangguan. Oke. Apalagi kemarin yang kita bahas tentang mengenai virus? Yuk. Dengan ukurannya yang sangat kecil, ya. Lalu bagaimana dia punya apa namanya perkembangbiakan daur hidupnya? Bagaimana virus itu? Coba dilihat. Berkembang biaknya dengan membelah diri, Ibu. Ya, membelah diri, terus dia memang tidak itu ya, tidak seksual ya, aseksual virusnya. Terus daur hidupnya seperti apa? Daur hidupnya dia, tahap-tahapnya, tahap-tahap perkembangannya dia ada berapa tahap? 6, ya silakan. Apa saja, Dewi Sri? Yang pertama itu ada virusnya menempel kepada inang gitu. Kenapa menempel kepada inang? Karena si inangnya itu mempunyai reseptor. Selanjutnya virus itu akan terjadinya penetrasi atau menembus ke dalam inangnya. Terus selanjutnya ada fase uncoating atau penempelan. Jadi si virusnya itu menempel pada inangnya itu yang sudah masuk ke dalamnya. Ya. Selanjutnya ada replikasi atau pembelahan diri. Di sana terjadilah proses pembelahan pada virus atau apa? Replikasi. Ya, replikasi itu, Ibu. Ya. Selanjutnya masuk ke kaspid dan virusnya itu melepaskan diri gitu, Ibu. Ya, terjadilah infeksi. Ya. Terima kasih Dewi Sri. Pokoknya kalau kita lihat bahwa virus dia benar-benar membutuhkan inang untuk dia berkembang ya. Jadi kalau kita perhatikan virus, terus bakteri, terus nanti kita akan belajar jamur dan kita akan belajar mengenai parasit, semuanya ini berkembang karena ada inangnya atau hospes. Kita itu sebagai penjamu. Jadi penjamu itu di sini bukan hanya manusia ya, bisa juga binatang, bisa juga tumbuh-tumbuhan gitu ya. Terus bahkan malah ada juga misalnya mikroorganisme, misalnya bakteri. Bakteri sendiri juga kadang bisa juga dihinggapi dengan mikroorganisme yang lain dan akhirnya malah kalau itu terkena kepada manusia, manusianya akan mengalami penyakit yang parah gitu ya, karena dia selain dia bisa kena virus, bisa juga kena jamur gitu. Atau dia selain dia kena virus, dia juga bisa kena bakteri seperti itu. Contoh-contoh penyakit dengan bakteri itu adalah misalnya tipes ya. Tipes sendiri aja kalau kita lihat penyakitnya, tipes sendiri aja kalau kita lihat penyakitnya susah sembuh, ya kan? Teman-teman siapa di sini yang pernah mengalami tipes? Ada? Saya, Ibu. Oh, Yosep. Renalda? Ya. Nah, kita harus pahami sakit tipes itu kadang suka balik lagi kan, suka kambuh lagi kan, yang kita sebut namanya relapse. Ya, kenapa dia bisa kambuh lagi? Ingat bahwa si bakteri ini hidupnya itu ada masa di mana dia diam kan. Kalau kita pelajari kemarin di daur hidupnya dia, ya ada masanya dia diam. Jadi virus, bakteri, dia bersifat oportunistik. Kalau kita lihat ya tubuh kita ini sebenarnya ada banyak mikroorganisme kan yang hidup di sini, ya enggak? Tadi yang saya katakan bahwa kita makhluk biotik, lingkungan kita abiotik dan biotik. Ada makro dan mikro. Mikronya kan berarti yang ada di sini, betul nggak?
yang ada di tangan-tangan kita ini, mikronya. Berarti bayangkan kalau tubuh kita itu seperti apa? Seperti taman bunga gitu kan ya. Taman bunga atau satu kebun binatang gitu. Mungkin kita melihat si virus lagi main-main di dekat jamur gitu kan. Si virusnya lagi main perosotan gitu kan. Ya, di dalam dunianya mereka gitu misalnya kan. Bayangkan tubuh Anda itu misalnya adalah seperti kebun binatang ya, di mana si virus atau si si kuman lagi main-main bersama dengan teman-temannya di dalam tubuh kita gitu. Nah, kondisi tersebut membuat kita harus pahami bahwa mereka di dalam tubuh kita ini, soalnya karena memang ada kuman-kuman yang mereka hidup di situ ya wajar gitu ya. Jadi mereka itu bersifat oportunistik namanya. Bersifat oportunistik itu artinya adalah bahwa si mikroorganisme tersebut mereka akan mencari kesempatan. Jadi pada saat kondisi tubuh kita turun, dia akan memperbanyak diri. Tadi dari daur hidup tadi yang tadi Dewi Sri sudah jelaskan, itu tuh jadi pada saat daya tahan tubuh kita turun, itu dia akan mulai menginfeksi. Ya, jadi oportunis itu berarti ada kesempatan. Jadi kalau tadi yang dikatakan saya tadi tentang misalnya penyakit tipes gitu. Penyakit tipes tersebut kadang-kadang bisa kambuh lagi. Nah, bisa kambuh lagi itu bisa apa? Misalnya coba apa yang Yosep udah pernah nggak tipesnya kambuh? Yosep, ada di mana Kak? Ya sudah, Yosepnya mungkin lagi ini. Coba Renalda, menurut Renalda, Renalda pernah kambuh nggak tipesnya? Cuman sekali Bu waktu itu. Tapi pernah kambuh kan? Mungkin waktu itu dalam kondisi Renalda lagi capek banget gitu ya. Saya lagi capek banget terus tiba-tiba kok panas lagi gitu kan? Ya, panas lagi terus kok ngalamin lagi mungkin susah buang air besar gitu ya, atau mungkin malah diare, karena kan manifestasi klinisnya kadang-kadang masing-masing orang berbeda, begitu. Dulu misalnya mungkin pada awal saat Renalda pertama kali kena tipes, mungkin kenanya awal-awal nggak terlalu terasa gitu ya. Biasanya ciri khasnya tipes adalah bibirnya putih, bener nggak? Waktu itu perhatikan nggak, Renalda? Bibirnya putih. Putihnya itu bukan putih karena apa-apa gitu. Tapi memang warnanya putih kan. Terus kalau makan itu terasa nggak enak, pahit. Ya. Nah, ciri khasnya si tipes kan itu. Selain itu juga ciri khasnya tipes adalah bahwa mereka panasnya biasanya adalah menjelang-jelang sore gitu kan. Menjelang siang, menjelang sore biasanya mulai panas. Nanti menjelang pagi dia turun lagi gitu. Karena ya memang tadi mengingat daur hidupnya daur hidupnya si bakteri tadi. Begitu. Pada saat dia panas-panas itu dia di situ dia memperbanyak diri. Tubuh kita pada saat tubuh kita panas, dia sedang memperbanyak diri, sebenarnya dia sedang mengaktifkan dirinya. Seperti itu, ya. Coba ingat terus waktu sekarang daur hidupnya si bakteri, ada yang bisa mengingat lagi nggak? Atau mungkin melihat daur hidup bakteri apa saja? Daur hidupnya bakteri, ada yang bisa membantu? Fasilog, Ibu. Kena. Fasilog. Oh, LG.
Fase eksponensial, fase diam atau stasioner, sama fase kematian, Ibu. Ya. Saya kemarin pernah jelas kalau pada fase eksponensial di mana dia sedang mengembangkan diri dengan banyaknya kan. Misalnya 10 pangkat 10 jadinya akhirnya menjadi 100 gitu ya. Kalau fase eksponensial sebelum fase eksponensial ada fase apa? Sebelum fase eksponensial tadi kayaknya Dila sama Elgi ini ya lagi di dalam satu tempat ya. Enggak, Ibu. Oh enggak, Dila sama Elgi? Tabrakan tadi suara. Oh suaranya tabrakan ya. Ya, oke. Yuk, sebelum fase eksponensial ada fase apa dia? Ada fase Oke. Di situ fasenya dia adalah apa? Di sana itu bakteri tidak tumbuh tetapi menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melakukan metabolisme dengan menghasilkan vitamin dan asam amino yang dibutuhkan untuk pembelahan. Ya, berarti coba bayangin, sebelum dia membelah diri, dia ini dulu mempersiapkan diri dulu. Dia berusaha untuk beradaptasi dengan tubuh inangnya, gitu ya. Nah, itu juga yang terjadi oleh si tadi bakteri tipes tadi, ya. Dia beradaptasi. Sebenarnya bakteri tipes itu dia cocoknya hidupnya pada daerah pankreas, kandung empedu gitu. Nah, jadi kadang-kadang kenapa bisa relapse lagi? Kenapa bisa kambuh lagi? Karena si kumannya itu bersembunyi tuh di situ tuh. Ya, bersembunyi di kandung empedu, bersembunyi di daerah pankreas, bersembunyi di wilayah sistem retikuloendotelial karena itu adalah tempatnya dia. Dia sedang sedang beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya si inang supaya dia mempersiapkan diri. Habis dari fase itu dia masuk ke fase eksponensial. Dia menciptakan vitamin, dia menciptakan enzim-enzim untuk dirinya dia loh ya, untuk dirinya dia sehingga dia waktu dia tubuh kita mengalami penurunan daya tahan tubuh ya, lalu dia mengambil adanya oportunistik tadi, adanya kesempatan tadi dan dia akhirnya melakukan pembelahan seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke ini. Kita lanjut kepada jamur. Kalau kita lihat jamur nih foto-fotonya ini bagus ya. Di sini tuh cantik tapi membawa penyakit. Ya. Kita bicara tentang jamur. Nama lain dari jamur atau fungi adalah cendawan, begitu ya. Di mana jamur atau fungi ini adalah suatu organisme heterotrofik. Jadi hetero, berbeda. Heterotrofik yang membutuhkan senyawa organik. Bagaimana mereka membutuhkan zat-zat hidup ya sebagai nutrisinya supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang. Nah, kehidupan kelangsungan hidup organisme karena dia heterotrofik tadi itu sangat tergantung pada senyawa organik yang terlarut, organik mati yang terlarut di dalam yang disebut dengan sporofit yang di dalam dari si inang. Sedangkan si Campbell ini menyatakan jamur adalah suatu organisme heterotrofik yang memiliki eukariota multiseluler. Ingat nggak? Masih ingat nggak pembelajaran waktu tingkat 1? Apa sih eukariota? Eukariota itu adalah sel yang eukariota kan ada dua kan? Eukariota dan ayo. Masih ingat nggak? Pelajaran tingkat 1, pelajarannya Ibu Dewi tentang anatomi dan fisiologi.
Sama prokariota, Ibu. Yes, betul, prokariota. Kalau eukariota berarti artinya Memiliki Membran membran inti sel sel. kompleks inti sel. yes, betul. Terima kasih. Dia memiliki membran sel kompleks. Di mana membran sel itu kan berarti dia bisa dilewati membrannya itu. Bisa dilewati dengan zat-zat ataupun vitamin-vitamin yang membuat si organisme tersebut bisa hidup karena dia bisa mengambil nutrisinya itu dari sel tadi, membran tadi yang menembus daripada membran semi-permeabel tadi, ya. Nah, karena dia eukariota multiseluler, multi itu berarti banyak sel, ya, yang memiliki membran tadi. Nah, karena dia banyak sel tadi, masing-masing sel itu memiliki fungsi yang berbeda. Karena dia memiliki fungsi yang berbeda, sehingga meningkatkan efisiensi pada fungsi-fungsinya. Begitu, karena dia tadi. Kalau kita lihat ini adalah contoh jamur yang membawa kehidupan yang baik, ya. Tapi ada jamur, Anda kan lihat ada jamur namanya Candida albicans, ya, di mana itu membuat suatu penyakit di dalam tubuh atau alat kelamin, gitu ya. Di sini di mana kalau kita lihat bentuk daripada si jamur itu dia punya hifa. Hifa itu seperti benang, ya. Hifa rhizoid. Seperti benang dia. Lalu ada sporangiofor, spora, ya, di mana ini nanti yang akan membantu di dalam perkembangannya. Lalu ada hifastolon. Hifastolon ini yang menghubungkan spora dengan spora yang lainnya, ya, di mana nanti mereka akan saling akhirnya membentuk satu anyaman, gitu ya. Hifa rhizoid tadi membentuk satu anyaman dan akhirnya daerah itu semua akhirnya terkena jamur, begitu, ya. Oke. Lalu ada jamur tadi, dia punya akar semu. Memang makanya dibilang kita hati-hati jangan sampai si jamur itu sampai berakar kuat di dalam, gitu ya. Lalu ada cawannya, lalu ini ada tangkai, gitu ya. Tangkai, terus ada cincin. Cincin ini ada bilah, di mana bagian bilah itu terdiri ada tudung, ya, ada kulit tudungnya, ada bagian bawah tudungnya. Nah, struktur tubuh jamur tadi yang contoh gambar tadi, ya, kalau kita lihat ini merupakan organisme eukariotik memiliki dinding sel yang terdiri dari zat kitin dan dia memiliki cadangan makanan dalam bentuk glikogen. Glikogen itu berarti bahwa dia sangat membutuhkan yang namanya glukosa, ya. Glukosa. Jadi makanya kenapa pada pasien-pasien dengan penyakit penyakit DM, gitu ya, DM akan sering mengalami jamur seperti ini, gitu, ya, glikogen. Karena apa? Karena dia banyak memiliki gula dalam dirinya, gitu, sehingga dia akan gampang mudah terserang jamur. Lalu jamur ini tidak memiliki klorofil. Klorofil zat hijau daunnya, dan dia bersifat heterotrof. Bersifat heterotrof itu berarti dia hidup berbeda. Dapat hidup sebagai saprofit. Jadi heterotrof itu bisa hidup sebagai macam-macam aja. Bisa saprofit, bisa parasit, atau bersimbiosis dengan organisme lainnya. Bersimbiosis itu maksudnya bekerja sama, gitu ya. Kalau kita lihat, mungkin ada simbiosis mutualisme, nyebutnya gimana? Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis, ada lagi, maaf saya lupa, ya. Bersimbiosis dengan organisme lainnya. Jadi dia bekerja sama dengan yang lainnya. Lalu ada struktur tubuhnya, ada yang uniseluler, satu sel, dan ada juga yang multiseluler. Di mana jamur dengan multiseluler ini tersusun dari benang-benang hifa tadi, ya, dengan bentuk seperti anyaman yang disebut miselium. Nah,
hifa sendiri itu ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Kalau hifanya memiliki banyak inti, ini disebut dengan senositik. Terus jamur ini dapat bereproduksi secara aseksual dan juga secara seksual. Kalau secara aseksual, ini dengan pembentukan kuncup, ya, contohnya pada kamir, fragmentasi dan pembentukan spora aseksual, ini menggunakan sporangiospora atau conidispora. Sedangkan yang bereproduksi secara seksual, ini dengan konjugasi dan pembentukan spora seksual menggunakan zigospora, ascospora, dan basidiospora. Habitat hidup jamur, jadi bagaimana jamur itu hidup gitu ya, yaitu adalah di daratan dan tempat yang lembab, basah. Jadi daerah-daerah tubuhmu yang lembab dan basah gitu ya, itu banyak mengandung senyawa organik. Jadi itu bisa sangat mudah sekali mudah terkena jamur. Karena apa? Karena dia terhindar dari cahaya matahari. Cahaya matahari sangat karena dia tadi kan bersifat sel kan ya, kalau dia kena matahari dengan panasnya berarti dia akan cepat mati begitu. Nah, klasifikasi jamur kalau kita lihat bahwa di dalam dunia ini ada 1,5 juta spesies fungi tumbuh di seluruh dunia dan baru 100.000 spesies aja yang telah diketahui. Nah, ini ada beberapa klasifikasi jamur yang diketahui ya, yaitu ada jamur zygomicota atau kalau kamu bisa dengar zygomicotina juga bisa dibilang ya. Dia bentuknya spora berdinding tebal atau zigospora dan dia berkembang pada daratan. Tapi nggak semua jamur ini merugikan ya, ada juga yang tidak merugikan. Tadi yang seperti tadi tempe, merang gitu ya, dan segalanya. Nah, sebagai saprofit dan tidak memiliki klorofil. Nah, si zygomicota ini dia berkembang biak secara vegetatif. Berbentuk sebagai aplanospora yang tumbuh berkembang pada ekosistem daratan. Jadi ekologi ya, bagaimana itu satu wilayah tempat si jamurnya itu tumbuh dalam sistem yang ada di situ sehingga dia akan berkembang biak. Jadi bagaimana dia bisa hidup juga di perairan, ya. Nah ini contoh jamur si zygomicota. Kalau kita lihat bentuknya, kalau kita lihat cantik ya. Nah ini ciri-ciri tadi spesies zygomicota. Memiliki hifa yang tidak bersekat, memiliki hifa yang berfungsi untuk menyerap makanan. Rhizoid ini akar ya, akar rhizoid. Dan memiliki beberapa inti sel atau kuinositik, memiliki dinding sel yang tersusun oleh zat kitin, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Contoh spesiesnya dari zygomicota ini adalah ada Rhizopus oryzae, Rhizopus nigricans, ada Rhizopus stolonifer, juga ada Mucormucedo ya. Lalu ada Ascomycota. Ini adalah salah satu jenis fungsi jamur yang berbentuk berupa spora. Kalau Anda lihat juga ada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan spora ya, cara berkembangnya ya, kayak suplir itu kan dia juga dengan menggunakan spora gitu. Tapi dia kalau itu memberi keindahan, dia penghasil klorofil gitu ya. Dalam perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Nah, spora ini terbentuk dalam sel gelembung dan memiliki bentuk wujud seperti kantung yang disebut ascus. Lalu, spora dalam sel gelembung tersebut akan menghasilkan acospora. Ini ciri-ciri spesies Ascomycota. Dia memiliki hifa yang memiliki sekat, setiap sel memiliki satu membran inti sel, dan bisa memiliki satu sel atau tadi yang dibilang uniseluler atau multiseluler. Dia bisa tumbuh hidup sebagai parasit atau saprofit, ya. Bisa bersimbiosis pada ganggang hijau dan ganggang biru, ya, dengan membentuk lumut kerak. Tadi simbiosis tadi.
Memiliki alat pembentukan pada spora yang disebut askus, yaitu sel yang membentuk gelembung atau tabung tempat terbentuknya si askospora. Memiliki sel askospora hasil dari reproduksi generatif. Memiliki dinding sel yang terbentuk dari zat kitin dan bereproduksi secara seksual, dan ada juga yang aseksual. Ini contoh spesies si Ascomycota. Ya, kalau kita lihat ada bahan ragi, bahan pembuatan bir, roti, alkohol, terus juga penghasil antibiotik penisilin, ya, Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum. Lalu ada juga bahan pembuat kecap, Aspergillus venti. Lalu ada Basidiomycota. Ini adalah salah satu jenis fungi jamur yang memiliki bentuk tubuh besar, makroskopis. Jadi kayak yang tadi bagus ya, indah itu. Memiliki spora yang berbentuk dalam basidium, dan setiap basidium memiliki 4 macam basidiospora. Dan ini berkembang secara vegetatif dengan membentuk fragmentasi hifa. Ya. Lalu dia juga berkembang secara generatif dengan membentuk basidiospora pada basidium. Jadi kalau dia vegetatif itu dengan membentuk fragmentasi hifa, sedangkan kalau generatif itu dengan membentuk basidiospora. Ya, kalau kita perhatikan dengan baik-baik. Proses pertumbuhannya pada Basidiomycota ini dimulai dengan perkembangan pada spora basidium atau conidium. Setelah itu, spora basidium ini akan berubah menjadi benang hifa yang memiliki sekat atau septum dengan satu membran inti sel. Kemudian hifa tersebut akan membentuk berupa miselium atau anyaman tadi ya. Lalu ini ciri-ciri spesies Basidiomycota. Dia tadi memiliki hifa yang bersekat, miselium tumbuh di dalam tubuh buah dengan bentuk yang beraneka ragam. Lalu dalam Basidiokarp ini memiliki untaian-untaian benang hifa. Nah, benang hifa yang bersifat positif akan bertemu dengan basidium yang bersifat negatif. Nanti ini akan membentuk plasmogami sehingga membentuk miselium dikariotik. Ya, bagian ujung miselium ini yang berupa gelembung akan membentuk basidium sebagai tempat untuk memproduksi 4 spora bertangkai. Sehingga tadi dikatakan dia bisa berkembang biak secara seksual dengan menggunakan alat, atau berkembang biak secara aseksual dengan menggunakan alat, yaitu conidispora. Kalau tadi yang menggunakan alat seksualnya basidiospora. Nah, ini memiliki ukuran bentuk makroskopis yang hidup sebagai parasit atau saprofit. Ini contoh spesies Basidiomycota. Ya, ini ada jamur merang, bisa dijadikan bahan makanan dan dapat dibudidayakan. Jadi orang bisa menanam ini gitu ya. Terus juga jamur kuping, ada juga jamur beracun ini, Amanita phalloides dan Amanita muscaria. Hati-hati, nanti makan jamur ini malah bisa tiba-tiba tertidur gitu ya. Terus ada juga yang hidup pada batang kayu. Lalu ada juga Deuteromycota. Deuteromycota ini jenis fungi jamur yang belum diketahui cara bereproduksi seksualnya. Ya, dia jamurnya tidak sempurna, bersifat saprofit pada materi senyawa organik. Sebagian besar hidup sebagai parasit pada tumbuhan tingkat tinggi. Kalau Anda bicara tentang tumbuhan tingkat rendah itu apa sih? Itu contohnya adalah lumut gitu ya. Lumut itu awal mulanya bagaimana dia dalam tumbuh kembang di dalam dunia ini, dia adalah tumbuhan tingkat rendah, tapi dia yang sangat berperan di dalam pengolahan daripada tanah gitu ya. Nah, sebagai penyebab utama rusaknya beberapa tanaman budidaya sehingga menimbulkan pelapukan pada pohon berkayu dan juga dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Nah, ini ciri-ciri spesies Deuteromycota. Merupakan jenis jamur yang tidak sempurna ya, karena dia fungi imperfecti, tidak diketahui cara bereproduksinya secara generatifnya atau seksualnya, dan berkembang biak secara aseksual dengan conidia, memiliki hifa yang bersekat-sekat, hidup sebagai saprofit atau parasit, memiliki ukuran bentuk tubuh mikroskopis. Contoh spesies Deuteromycota itu adalah Monilia stopila,
Epidermatitum flocosum gitu, Curvularia spesies, Microsporum spesies, dan Trigopiton spesies. Ya, ini contohnya penyakit kurap pada manusia. Ya, lalu ada juga Chytridiomycota. Ini adalah jamur yang bereproduksi dengan zoospora. Dan ini divisi ini sering disebut sebagai peralihan antara protista dan fungi. Jadi antara tanaman tingkat rendah ke tanaman tingkat tinggi gitu ya. Nah, Chytridiomycota ini dinyatakan masuk dalam kingdom fungi setelah membandingkan susunan DNA-nya pada divisi tersebut. Begitu. Contoh Chytridiomycota adalah Syndrome endobithecum. Bagaimana ini pada umbi kentang gitu ya, patogen tapi penyakit. Chytridium dan Physoderma medis, noda pirang pada jagung. Jadi ini yang kadang-kadang membuat pada gagal panen petani-petani juga. Nah, ciri-ciri Chytridiomycota sebagian besar hidup di air, beberapa bersifat saprofitik, bersifat parasit pada invertebrata di air, mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi, dinding selnya tersusun atas senyawa chitin, memiliki hifa senositik dan bereproduksi dengan membentuk zoospora berflagel. Flagel, ya. Lalu ada juga Glomeromycota. Ini merupakan kelompok jamur yang sebagian besar bersimbiosis dengan tanaman yang membentuk mycorrhiza arbuscular. Mycorrhiza ini adalah bentuk jamur yang hidup dan bersimbiosis pada akar tanaman tingkat tinggi. Mycorrhiza akan membentuk hifa khusus yang tumbuh membentuk miselium yang melingkupi ujung akar. Beberapa jenis tanaman pertanian bergantung pada mycorrhiza untuk dapat tumbuh optimal. Glomeromycota mula-mula termasuk dalam kingdom Zygomycota. Ya, tetapi karena penemuan si Walker dan Skubler pada tahun 2002 memisahkan menjadi kingdom tersendiri. Karena terdapat perbedaan dengan Zygomycota. Ini ciri-ciri umum Glomeromycota. Dia adalah jamur yang bersimbiosis dengan tanaman membentuk mycorrhiza tadi, mycorrhiza arbuscular. Sedangkan arbuscular itu adalah tempat pertukaran makanan antara jamur dengan tanaman inang. Jadi bagaimana si jamur membuat makanan, si inang membuat makanan buat tubuhnya, diambillah sama si jamur tadi. Nah, si Glomeromycota ini dia obligat biotrap, berarti parasit pada tumbuhan hidup dianya ini. Jadi dia bukan hanya fungi, tapi dia juga sebagai parasit. Ya, aseksual dia bagaimana dia membentuk spora di luar inang, dan seksual dengan membentuk gigaspora. Tidak bersepta atau berseptum gitu ya, tidak bersekat-sekat, non septa. Dinding hifanya mengandung kitin, chitosan dan poliglukuronik asam, akan menghasilkan spora multinukleat berukuran besar dan berdinding tebal atau chlamydiospora. Nah, ini contoh-contoh yang tadi kita sebutkan tadi ya. Ini gambarnya. Kalau kita lihat cantik-cantik. Ada pertanyaan untuk jamur? Belum, Ibu. Oke. Yuk. Belum ada ya. Kita lanjut kepada parasit ya. Lanjut kepada parasit. Ya.
Ya, kita masuk kepada parasit. Kalau kita lihat, ya, parasit adalah organisme yang eksistensinya tergantung, tergantung pada organisme lain yang dikenal sebagai induk semang atau hospes, gitu. Nanti kalau Anda pelajari tentang infeksi, ada hospes, ada agen penjamu, gitu ya. Nah, parasit ini menyerap nutrisi inang tanpa memberi manfaat kepada inangnya. Jadi dia mau bagaimana si parasit ini menyerap nutrisi tersebut, sedangkan dia tidak memberikan manfaat apapun kepada inang tersebut, ya. Terus parasit itu adalah organisme yang hidup sebagai parasit, sebagai yang makan, gitu ya, memakan, menggantungkan makanannya pada orang tersebut. Contoh parasit itu adalah cacing, ya, cacing. Makanya Indonesia ini banyak anak-anak yang mengalami cacingan, kalau Anda bisa perhatikan, ya. Di mana ternyata hewan-hewan parasit ini atau cacingan ini sudah dikenal sejak zaman Aristoteles, zaman Hippocrates. Terus ini contohnya cacing dalam perut, yaitu Plasmodium. Kan cacing dalam perut itu bisa cacing pita, ya. Kalau kita misalnya nih cacing pita, kita makan daging sapi, makan daging yang tidak matang, ya, itu daging pita. Masuklah dalam tubuh kita, akhirnya kita kena cacingan. Hati-hati. Nah, kata parasit ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu para. Para itu artinya yang bermakna di samping, dan sitos yang berarti makanan. Jadi artinya parasit adalah organisme yang kebutuhan makannya baik dalam seluruh daur hidupnya atau sebagian dari daur hidupnya bergantung pada organisme lain. Nah, organisme yang memberikan makanan pada parasit disebut sebagai inang atau inang induk semang, gitu ya, atau induk semang. Sedangkan parasitisme ini adalah hubungan majemuk antara parasit dengan satu atau lebih inang dan lingkungannya. Jadi bagaimana si parasit itu bisa hidup pada dua inang, begitu ya? Hubungan majemuk ini menyebabkan satu parasit disebut sebagai parasit obligat, ada parasit temporer, ada parasit fakultatif, dan parasit adaptif. Parasit obligat adalah organisme yang seluruh atau sebagian besar daur hidupnya bersifat parasitis, bersifat sebagai parasit, seluruh hidupnya, gitu ya, dalam daur hidupnya semua. Sedangkan parasit temporer merupakan organisme parasit untuk periode waktu tertentu. Contohnya pada periode waktu makan atau pada periode waktu reproduksi. Untuk parasit fakultatif, yaitu organisme yang normalnya tidak bersifat parasit, namun bisa menjadi parasit dalam waktu yang terbatas, ya, pada organisme lain. Sedangkan jadi dia bersifat fakultatif, bersifat pilihannya dia mau itu apa enggak, gitu, hidup atau tidak, gitu ya. Lalu ada parasit adaptif, adalah organisme yang mempunyai kemampuan hidup baik sebagai tahap hidup bebas atau sebagai organisme parasit. Jadi dia bisa beradaptasi sesuai dengan lingkungannya, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh cacingan yang sering dialami oleh anak-anak: cacing kremi, cacing filaria, cacing ascaris, cacing otot, Trichinella spiralis namanya, lalu ada cacing tambang. Gejala bila seorang anak terkena cacingan, ini biasanya anaknya tampak lesu. Kenapa? Karena makanan yang dia makan itu diambil oleh cacingnya, gitu ya. Sering mengantuk, lalu dia kelihatan pucat. Kelihatan pucat karena tadi dia kekurangan nutrisi, akhirnya apa? HB-nya jadi turun. Kan karena dia mengisap darahnya juga kan, darahnya si inang tadi. Lalu tampak kurang gizi, dia jadi kurus. Anaknya sering diare. Kenapa diare? Karena pada saat si cacing tadi tumbuh dan hidup di dalam ususnya manusia, kan sebenarnya tubuh kita ini mengenal bahwa ini adalah benda asing.
ya. Oleh karena tubuh kita menilai sebagai benda asing, biasanya tubuh kita ini akan kalau Anda mempelajari kemarin Anda anatomi fisiologi, itu kan bahwa usus itu punya gerakan peristaltik ya. Karena dia melihat benda asing, makanya si usus dia akan bergerak dengan cepat sehingga anak akhirnya akan mengalami diare begitu. Terus anak akan mudah sering sakit karena apa? Karena dia kekurangan nutrisi kan, dan tampak cacing di kotorannya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kotorannya itu akan terlihat cacing. Kalau Anda lihat, kadang-kadang cacingnya berwarna seperti kayak benang putih yang bergerak-gerak gitu ya, benang putih yang bergerak-gerak dalam kotoran. Pencegahannya adalah ajarkan anak Anda untuk cuci tangan pakai sabun sebelum sudah makan. Lalu gunting kuku anak rutin seminggu sekali. Biasakan anak memakai alas kaki. Lalu cuci lebih dulu buah atau sayur sebelum dikonsumsi. Dan jangan biasakan anak menghisap jempol atau menggigiti kuku. Nanti akhirnya masuklah ke dalam itu. Siklus hidup parasit ya itu ada secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung si parasit itu sebenarnya hanya memerlukan satu hospes yang benar-benar definitif, berarti yang pasti gitu ya. Terus dia memiliki fase bebas, jadi dia bisa ada pada saat dia di mana dia akan berkembang biak, ada yang mana dia tidak gitu ya. Nah ini contohnya adalah cacing Ascaris sum. Ini contohnya adalah cacing yang ada di babi, ya. Cacing ada di babi. Kalau kita makan babinya itu, kalau dia nggak dimasak dengan sempurna ya, akan menginfeksi kita, begitu ya. Dimana cacing ini, cacing dewasa tersebut bertelur dan keluar bersama tinja dan mencemari lingkungan, begitu. Terus dimana telur cacing tadi akan mengalami perkembangan, ya. Ada larva stadium 1 dan stadium 2 yang bersifat infektif. Dan akhirnya tertelan lagi oleh babi dan berkembang lagi menjadi dewasa. Nah, di sini si parasit itu hanya memerlukan satu hospes yaitu babi. Dan perkembangan telur terjadi di luar tubuh babi. Jadi itu adalah fase bebas tadi, dia di luar. Tidak tergantung ya. Lalu siklus hidup secara tidak langsung. Siklus hidup secara tidak langsung adalah kelangsungan hidup parasit, dia yang membutuhkan satu hospes definitif dan satu atau lebih hospes intermediate. Contohnya adalah cacing hati. Ya, cacing hati namanya Fasciola gigantica. Dia bisa menginfeksi sapi juga. Kalau cacing dewasa itu akan berpredileksi dalam kantung empedu, sehingga dia bisa bertelur. Jadi jangan kaget kalau misalnya kantung empedu orang ada cacingan gitu ya. Saya pernah punya pengalaman ya, saya jaga malam terus ada karyawan pabrik karena dia kepotong tangannya gitu ya, akhirnya dibawa dioperasi di rumah sakit sini ya. Waktu itu lagi dinas jaga malam. Masuk, terus saya terima pada pasien tersebut dengan kondisi post operasi. Tengah malam sekitar jam 12, jam 1, pasien itu memanggil saya, katanya mual. Pada saat saya berikan Nirbecken, bengkok gitu ya, supaya dia muntah, yang keluar adalah apa? Cacing. Besar, berwarna putih. Saya kaget, aduh, kok cacingan Bapak ini, pikir saya gitu ya, padahal dia udah besar, karyawan pabrik, gitu. Saya sampaikanlah kepada dokternya, dok ini pasiennya cacingan, ini. Dokter ternyata sudah menemukan cacingnya itu, gitu. Ya, jadi mungkin karena pengaruh obat anestesi, karena kan pengaruh obat anestesi kan mengeluh mual ya, pasiennya, jadi akhirnya itu keluarlah melalui saluran, melalui mulutnya si pasien tadi, begitu. Jadi si cacing tadi mungkin selama ini hidup di dalam tadi yang pengalaman saya ya,
dia hidup di dalam ususnya si pasien atau mungkin di dalam kantung empedunya si pasien, gitu. Di mana dia bertelur, terus keluar bersama tinja, juga mencemari lingkungan. Nah, dari dalam telur cacing ini akan keluar namanya miracidium, di mana dia yang membutuhkan host phase intermediate. Intermediate seperti Limnaceae spesies untuk berkembang menjadi Sporokista, Redia, dan Cercaria. Di mana nanti Cercaria akan keluar dari tubuh siput dan menempel pada rumput menjadi Metacercaria infektif dan akhirnya harus tertelan oleh sapi lagi gitu ya. Jadi boleh tertelan oleh sapi, boleh tertelan oleh kambing misalnya atau apa, atau mungkin ayam bisa jadi kan. Ada kan di dalam rumput begitu. Cara penularannya bisa secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal adalah penularan yang terjadi melalui induk kepada inang yang baru dilahirkannya. Penularan dengan cara ini dapat terjadi melalui telur, air susu, atau plasenta. Kalau dalam bayi-bayi gitu ya, ibu-ibu dalam plasentanya. Sedangkan secara horizontal adalah cara penularan yang umumnya terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, termasuk juga yang melalui bahan-bahan tercemar. Nah, berkaitan dengan hal ini, cara penularan tersebut dapat terjadi melalui kontak. Ya, kontaknya bisa apa? Kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung adalah penularan terjadi karena adanya kontak fisik antara dua individu atau lebih. Contohnya penularan kutu, tungau, gitu. Sedangkan tidak langsung adalah penularan terjadi bukan karena terjadinya kontak fisik antara individu, melainkan karena sarana lain. Seperti bahan yang tercemar oleh parasit, atau parasit sendiri yang aktif mencari host pest. Tadi misalnya si sapi makan rumput, nah secara tidak langsung kan dia kontaknya kan, sehingga dia akhirnya si sapinya itu mengalami mengalami cacingan dan akhirnya dagingnya kita makan dan kita akhirnya mengalami cacingan juga seperti itu. Itu proses terjadinya ya. Kerugian akibat parasit ini, di mana dia bisa menghisap darah, bisa menghisap cairan getah bening, di mana Anda harus tahu cairan getah bening ini sama darah ini ya dalam proses sirkulasinya, dalam proses peredaran darahnya di dalam tubuh kita itu mereka saling beriringan, darah dengan cairan getah bening, ya. Lalu adalah makanan host pest. Jadi makanan yang kita makan akhirnya diserap oleh si parasit tadi, nggak sempat kita absorpsi gitu. Lalu ini akan merusak jaringan tubuh kita, ya, akan mengalami gangguan mekanik, akan menimbulkan radang dalam tubuh kita. Selain itu akhirnya memudahkan masuknya mikroorganisme lain ke dalam tubuh kita, sehingga akan menghasilkan berbagai substansi toksik atau racun, ya. Lalu akan menimbulkan reaksi alergi untuk kita. Biasanya kalau seseorang mengalami cacingan, dia paling gampang memang menimbulkan alergi karena membuat imunoglobulin E-nya meningkat. Nah, ternyata cacingan juga dapat menstimulasi terjadinya kanker, ya, dan membawa beberapa penyakit vektor, dapat mengakibatkan penyumbatan secara mekanis, lalu dapat menghancurkan sel, ya. Karena si parasit itu bisa mengadakan pertumbuhan di dalamnya. Jadi misalnya nih si cacing gitu ya masuk di dalam usus. Nah di dalam usus ternyata dia tumbuh dan berkembang biak. Kan makin lama makin banyak dia di dalam situ. Dan akhirnya apa? Merusak usus yang ada di situ kan. Akhirnya rapuh. Akhirnya malah si ususnya bisa bolong. Ususnya bolong akhirnya bisa mengakibatkan peradangan daripada rongga perut misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati memang untuk si parasit ini. Terus juga dapat penyumbatan secara mekanis. Ya akhirnya apa? Misalnya dia tadi hidup di dalam usus kan, makin banyak kan kalau dia bergerombol kan, akhirnya si feses nggak bisa kan, nggak bisa keluar, akhirnya menyumbat, ya menyumbat akhirnya si feses itu nggak bakal bisa keluar ke dalam keluar daripada si usus begitu. Lalu dapat menghancurkan sel karena mengadakan pertumbuhan di dalamnya tadi saya sudah jelaskan. Lalu menurunkan resistensi tubuh host pest terhadap penyakit lainnya, sehingga mengakibatkan si host pest atau si inang penjamu mudah terkena penyakit
karena apa tadi? Karena dia kekurangan nutrisi, kekurangan daya tahan tubuhnya menurun begitu. Nah, ini cara contoh-contohnya ya. Untuk menghisap darah contohnya adalah arthropoda, lalatan nyamuk ya, ada helmin, cacing ini ya. Terus ada protozoa darah, plasmodium. Ini contohnya ini adalah orang-orang yang dengan sakit malaria gitu ya, plasmodium. Terus sedangkan kalau makanan tuh seperti helmin, menghisap makanan hospes, kalau merusak jaringan tubuh contohnya cacing trematoda, merusak jaringan hati ya, protozoa itu merusak epitel usus, larva lalat, jadi Anda jangan sampai ini ya, salah ya. Lalat itu juga bisa menyebarkan parasit ini. Karena dia tadi arthropoda larva lalat aja namanya Gastropilus species, ini merusak dinding lambung kalau termakan oleh kita gitu ya. Sedangkan gangguan mekaniknya seperti bentuk peralihan cacing pita Echinococcus granulosus ya, yang berpredileksi di dalam hati, di dalam hevar atau liver, sehingga bisa menekan organ liver dan organ lainnya. Sedangkan kalau untuk penyebab terjadinya radang, contohnya larva dari cacing Ankylostoma, bisa menembus kulit. Makanya kenapa anak-anak kecil kalau misalnya lagi bermain, dia diwajibkan untuk menggunakan alas kaki ya. Terus dia menimbulkan radang. Di mana gigitan dari arthropoda tadi seperti lalat, nyamuk, gitu ya, kutu, tungau, ini bisa menimbulkan radang. Lalu juga kayak protozoa Emeria spesies ini bisa merusak epitel usus dan mengakibatkan terjadinya radang. Lalu untuk memudahkan masuknya mikroorganisme, contohnya arthropoda dengan gigitan nyamuk kan, plasmodium atau mungkin virus dengue gitu ya, helmin tempat masuknya larva, cacing, sehingga menimbulkan luka dan memudahkan masuknya mikroorganisme sehingga terjadi infeksi sekunder seperti itu. Lalu untuk yang menghasilkan berbagai substansi toksik ya, ini contohnya adalah si protozoa, arthropoda, helmin. Terus untuk menimbulkan reaksi alergi, contohnya selain arthropoda adalah tempat gigitannya bisa timbul reaksi alergi. Tempat gigitannya gitu ya. Lalu dapat menstimulir terjadinya kanker, contohnya ini cacing Spirocerca. Ini dia merangsang terjadinya kanker saluran pencernaan pada binatang hewan dogi ya. Lalu membawa beberapa penyakit sebagai vektor, cacing itu contohnya si caplak ya. Dia menularkan anasplomosis, terus lalat menularkan malaria unggas gitu. Lalu menularkan malaria, ini dihapus saja. Lalu penyumbatan secara mekanik ya, contohnya cacing, ini jika jumlahnya banyak dapat menyumbat saluran pencernaan daripada si babi. Lalu juga dapat menghancurkan sel karena mengadakan pertemuan di dalamnya itu contohnya adalah protozoa, Plasmodium spesies, Leukocytozoon, dan Hemoproteus. Ini menghasilkan sel darah merah ya pada unggas. Menurunkan resistensi tubuh terhadap penyakit lainnya itu adalah beberapa parasit berbahaya pada satu spesies hewan, sedangkan pada spesies yang lain yang tidak atau kurang berbahaya sehingga ada istilah host ring. Host ring itu rentang ya, rentang untuk biaya atau inang yang akan menjadi yang akan terkena infeksi tadi maksudnya. Ada pertanyaan? Oke, kita lihat ya. Tadi kita sempat agak singgung sedikit.
Kalau kita lihat ya, kemarin tadi kita sempat agak menyinggung tentang simbiosis ya. Ternyata simbiosis itu ada 3, ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, tadi aduh saya sampai lupa ini untuk ininya. Lalu ada juga simbiosis parasitisme ya. Kalau simbiosis mutualisme ini sama-sama saling menguntungkan. Begitu. Ya. Di mana simbiosis itu merupakan salah satu bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, di mana nanti itu akan menimbulkan pengaruh. Tapi tadi tergantung macam-macam, ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Menguntungkan itu contohnya tadi simbiosis mutualisme. Kalau misalnya menguntungkan hanya salah satu pihak tapi tidak merugikan pihak yang lain, itu namanya simbiosis komensalisme, ya. Simbiosis mutualisme itu kan tadi saling menguntungkan, ya. Contohnya kalau kita lihat kerbau dengan burung jalak gitu ya, terus atau enggak lebah madu dengan kupu-kupu dengan bunga ya. Kalau kita lihat lebah madu atau kupu-kupu dengan bunga, waktu lebah madu atau kupu-kupu menghisap bunga, ternyata itu membantu penyerbukan daripada si sari-sari bunga, sehingga nanti akan mengakibatkan perkembangbiakan dari bunga itu semakin banyak gitu ya. Terus bisa juga simbiosis komensalisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satu pihaknya diuntungkan, akan tetapi pihak lainnya tidak merasa diuntungkan atau tidak merasa dirugikan gitu. Jadi dia biasa-biasa aja hadir hewan tersebut tidak merugikan dia apapun tidak menguntungkan dia, sama aja gitu. Jadi tidak mempengaruhi hidupnya dia. Sedangkan kalau itu simbiosis komensalisme ya. Kalau simbiosis komensalisme ini contohnya adalah antara hiu dengan ikan remora ya. Di mana ikan remora itu akan membersihkan giginya hiu ya. Tapi dia akan mendapatkan sisa makanan ikan hiu. Jadi dia ikan remora ini mendapatkan sisa makanan ikan hiu dan mendapatkan perlindungan ya. Sedangkan ikan hiu itu tidak diuntungkan atau maupun dirugikan ya. Lalu bisa juga kalau simbiosis parasitisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan. Begitu. Jadi bisa bedain ya. Kalau simbiosis mutualisme saling menguntungkan, kalau komensalisme yang satu untung, yang satu tidak merasa dirugikan ya. Kalau parasitisme yang satu untung, yang lain merasa rugi ya. Contohnya benalu dengan pohon gitu ya, kutu dengan hewan, bagaimana sih kutu itu, atau mungkin kutu dengan manusia kan. Kadang-kadang ada kutu rambut ya, kutu rambut dia menghisap darahnya manusia, akhirnya si kutu berkembang biak sedangkan manusianya makin tambah kekurangan nutrisi dan sebagainya, dan akhirnya malah menjadi infeksi begitu. Itu ada pertanyaan. Jadi tadi kita ngomongin tadi tentang simbiosis sedikit lah dari situ ya. Jadi itu hubungannya bagaimana, kenapa kita harus mempelajari mikroorganisme ini, karena di dalam manajemen pasien safety itu juga nanti akan mempengaruhi Anda bahwa Anda akan menggunakan akan melakukan sterilisasi, akan melakukan pasteurisasi, terus juga akan menggunakan cairan-cairan untuk pembersih gitu ya, cairan-cairan untuk menghancurkan mikroorganisme yang ada di sekitar atau di lingkungan tersebut begitu.
Ya. Oh ya, untuk jangan lupa teman-teman yang kemarin mengirimkan itu, mohon maaf saya baru bisa berespon ya untuk menjawab email Anda karena memang luar biasa. Luar biasanya adalah luar biasa sibuknya sayanya. Gitu. Bukan karena saya terima kasih teman-teman sudah sudah konsul jauh-jauh hari ya. Nanti kalau mau ada yang kurang dimengerti boleh telepon saya atau boleh chat dengan saya. Ada pertanyaan? Jadi Anda harus, karena nanti kalau Anda tahu, tadi kan saya sudah bilang ya, makanya nanti Anda kalau Anda masuk ke ruang OK pun, itu Anda cara cuci tangannya sudah beda deh. Kalau cuci tangan di sini kan Anda hanya ini gitu ya, kalau di ruang OK nanti Anda disikat. Karena itu tadi yang saya bilang bahwa tubuh kita ini semua kayak seperti taman bunga atau park zoo bagi mikroorganisme gitu ya. Kan kalau kamu cuci tangannya misalnya ini gitu ya, pertama, terus kedua gitu kan, ketiga misalnya, keempat gimana ini kan, ya toh, kelima kan gitu, jangan lupa. Nah, kalau nanti Anda misalnya dinas di ruang OK, karena diketahui di sini yang pasti akan ada mikroorganisme, karena makin pemahamannya semakin lebih lagi, kalau kita akan melakukan operasi, itu teh cuci tangannya pakai sikat. Gitu. Ya, cuci tangannya pakai sikat. Terus itu pun sikatnya nggak sebentar, Dek. Sekitar 10 menitan. 5 menitan. Anda bayangin, Anda cuci tangan pakai sikat. Ya, karena itu tadi, untuk manajemen pasien safety-nya benar-benar berharap bahwa waktu Anda menggunakan steril, ya, ini Anda juga steril juga, gitu, tangan-tangan Anda. Begitu. Jadi Anda mulai sekarang memiliki kesadaran untuk cuci tangan, memiliki kesadaran untuk hidup bersih, gitu ya. Karena ternyata kuman-kuman yang ada di sekitar tubuh Anda itu dekat, gitu. Dekat dengan Anda, ya. Kayak bakteri apa sih, aku lupa. Kan kalau cacingan itu helminthes ya, helminthes cacingan. Helmin. Ada cacingan, ada apa lagi yang kalau kita lihat seperti itu. Ada pertanyaan? Tadi soalnya apa yang susah di dalam kuis? Anda bisa melihat hasilnya kan? Langsung? Nggak bisa, Ibu. Nggak bisa, Ibu. Nggak bisa, Ibu. Terus Anda bisa melihat jawaban benarnya? Enggak, Ibu. Nggak bisa juga? Nggak bisa, Ibu. Nggak bisa melihat jawaban yang benar di situ? Enggak, Ibu. Jadi Anda juga nggak bisa melihat hasil Anda? Enggak. Nggak bisa, Ibu. Enggak, Ibu. Gimana soalnya, gampang susah? Gampang kan? Gampang susah. Kalau dibilang susah, ada yang dapat nilai 100 loh. Serius. Iya, tadi saya buka itu ada yang dapat nilai 100. Ya semoga, pengen tahu aja. Semoga dikerjakan dengan jujur ya, tidak menyontek.
Karena kan tadi kalian waktu mengerjakannya semuanya pada off kamera semua. Jadi saya tidak tahu. Semoga semuanya mengerjakannya dengan jujur, begitu. Rata-ratanya berapa, Ibu? Rata-ratanya saya emang nggak tahu, soalnya belum saya rata-ratakan. Cuman saya lihat ada, tapi memang ada juga yang dapat kurang baik, ada juga begitu. Tapi makanya kalau dibilang susah, ada yang benar semua, dibilang gampang, tapi ada juga yang dapat nilainya kurang baik, begitu. Gitu deh, Bisri. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Jadi kalau nanti terakhir-terakhir kalau Anda pengen tahu, Bu, nilai saya berapa gitu ya, datang sendiri, ngelihat sendiri gitu. Supaya jangan punya orang lain dilihat. Kan bersifat rahasia, kan belum tentu orang yang itu mau dia diketahui nilainya. Ya. Ada pertanyaan? Atau bingung? Atau Anda bingung dengan aduh. Pokoknya Anda harus ingat, Anda sebagai makhluk hidup, ya, kan Anda biotik kan, Anda sebagai makhluk hidup, ya, di dalam kehidupan Anda ada namanya ekosistem, ekologi, ya, bahwa hidup Anda itu nggak sendiri, ada lingkungan sekitar Anda yang bersama-sama dengan Anda, ya. Kan kalau di dalam ekosistem itu apa namanya? Contoh misalnya ekosistem di kolam ikan aja. Ekosistem kolam ikan itu kan ada ikannya, ada kodoknya misalnya, ternyata terus ada jentik-jentik nyamuk, ada apa. Kan bagaimana jentik-jentik nyamuk dimakan oleh ikan dimakan oleh misalnya manusia, atau mungkin kalau ikan kecil dimakan oleh kodok, misalnya kan. Bagaimana itu kan saling berhubungan semuanya. Nah, itu biotik. Abiotik ada yang tadi mikroorganisme lain tadi yang kita katakan. Seperti itu. Debbie, jangan pusing, Deb. Kamu kok sedih sekali. Kita belum bisa ini ya, apa namanya, hybrid. Udah Ibu, cuman jadwal buat mata kuliah ini nggak ada. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi saya udah siapin sih. Saya udah siapin kalau mau hybrid. Begitu. Terus soalnya saya pengen kangen, saya pengen ketemu dengan kalian. Iya, pengen ketemu dengan kalian, gimana sih? Pasti kalian kalau offline kalian ribut ya. Apalagi Yosep tuh, langsung dia mau ngomong nih Yosep nih. Enggak Ibu, saya pemalu Ibu, diam kalau di kelas. Pemalu yang malu-maluin, Bu. Oh gitu. Jangan pusing ya dengan materi ini. Jadi Anda hubungkan dengan kehidupan Anda sebagai perawat. Nanti akan Anda hubungkan dengan sterilitas, ya, pasteurisasi, desinfeksi. Di mana semuanya tujuannya untuk menghilangkan mikroorganisme ini. Begitu, ya. Supaya pasien ataupun teman sejawat Anda yang merasakan pelayanan Anda, merasa yakin bahwa Anda benar-benar memberikan yang terbaik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Ya, siapa yang mau memimpin dalam doa?